Pada gigi premolar pertama maksila terdapat dua akar, yaitu akar bukal dan akar palatinal. Namun, tidak menutup kemungkinan dua akar tersebut bersatu. Namun, terdapat dua saluran akar pada gigi premolar pertama, serta terdapat fosa yang tampak di antara dua akar. Gigi premolar pertama maksila. Pada bagian incisal ridge berbentuk V dan terlihat bentuk pada aspek bukal nampak trapesium dan cembung, serta terdapat krista atau ridge pada tengah bukal. Pada bagian mesial outline lebih lurus dan panjang dibanding distal outline. Aspek oklusal gigi premolar pertama maksila berbentuk heksagonal, di mana terdapat dua cups, yaitu cups bukal yang lebih tinggi dan panjang, serta cups palatinal yang lebih tajam, lebih rendah dan mengarah ke mesial. Pada mesio-incisal ridge lebih besar dibandingkan disto-incisal ridge, serta terdapat groove berbentuk seperti huruf V. Aspek palatal. Karena cups bagian palatal lebih rendah dibanding cups bukal pada gigi premolar pertama maksila, maka aspek bukal nampak terlihat pada bagian palatal, serta bagian palatal lebih rendah dibanding bagian bukal. Sudut mesial slope dan distal slope membentuk sudut 90 derajat. Gigi premolar kedua rahang atas. Gigi premolar kedua rahang atas memiliki cups bukal dan cups palatal, di mana ketinggian cups bukal dan palatal hampir sama. Dari sisi bukal, tampak lereng mesial cups bukal lebih pendek daripada lereng distal. Sisi mesial. Tampak sisi mesial gigi premolar kedua rahang atas lebih cembung dan tidak ada fosa canina. Sisi distal. Pada sisi distal gigi premolar kedua rahang atas lebih datar daripada dari sisi mesial. Sisi oklusal. Sisi oklusal gigi premolar kedua rahang atas berbentuk oval dengan cups bukal dan cups palatal memiliki ketinggian yang hampir sama. Terdapat fisura mesiodistal yang tidak memotong marginal ridge sisi mesial. Akar. Gigi premolar kedua rahang atas memiliki akar tunggal yang mendatar pada mesiodistal dan lebih panjang daripada akar molar pertama rahang atas. Aspek akar. Pada gigi premolar pertama mandibula terdapat satu akar dengan satu saluran akar. Pada sepertiga apikal akar, tampak akar menjadi lebih ramping dan meruncing dan bengkok ke arah distal, sedangkan sulcus mesial pada akar tampak lebih jelas. Gigi premolar pertama mandibula. Pada aspek labial, tampak gigi menyerupai gigi caninus maxilla. Pada mesial cups ridge, dia lebih pendek dibandingkan dengan distal cups ridge dan sudutnya tampak lebih membulat dibanding dengan mesial. Permukaan bukal lebih cembung daripada premolar kedua. Aspek lingual gigi premolar pertama mandibula. Terdapat cups lingual yang rendah dan kecil, serta pada bagian mesial dekat dengan cups terdapat groove mesiolingual developmental. Pada bagian cervical tampak dia lebih sempit dibanding bagian incisal serta lebih cembung. Aspek mesial. Pada gigi premolar pertama mandibula, tampak aspek mesial berbentuk seperti belah ketupat atau romboid, dengan tinggi cups lingual lebih kecil 2/3 dari tinggi cups bukal.
Aspek oklusal pada gigi premolar pertama mandibula berbentuk hampir bulat. Terdapat 2 kaps bukal dan lingual serta 2 fossa, yaitu fossa mesial dan fossa distal, di mana fossa distal lebih dalam dibanding dengan fossa mesial. Gigi premolar kedua rahang bawah. Pada gigi premolar kedua rahang bawah, tampak ukuran mahkota lebih besar daripada gigi premolar pertama rahang bawah. Ukuran kaps mirip antara bukal dan lingual dan tidak meruncing, serta biasanya memiliki 3 kaps. Tampak dari sisi lingual, gigi premolar kedua rahang bawah, mesial marginal ridge lebih tinggi daripada distal marginal ridge. Bagian oklusal dari gigi premolar kedua rahang bawah hampir 4 persegi dengan bentuk lebih membulat daripada gigi premolar pertama rahang bawah, dengan fossa sentral melengkung sekitar kaps bukal untuk menggabungkan fossa mesial dan fossa distal, di mana fossa distal lebih besar daripada fossa mesial. Akar gigi premolar kedua rahang bawah memiliki 1 akar yang berbentuk kerucut, kemudian sedikit mendatar di mesiodistal dan ujung apexnya membengkok ke arah distal.